Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena berkat kemurahan-Mu. Bersyukur untuk pemeliharaanmu ya Tuhan. Ntar kami akan baca mendengar firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti dan kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat bacaan kita terambil dari Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Jangan memfitnah orang. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Menarik, LAI kali ini memberikan judul tentang jangan memfitnah. Kenapa? Karena ada istilah fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, ini sesuatu yang mengerikan. Nah, Alkisah Bapak Ibu Saudara ya, ada sebuah cerita. Cerita ini sudah cukup sering begitu ya, dan mungkin banyak orang mengutipnya, tetapi saya tertarik untuk menyampaikannya. Saya juga pernah menyampaikannya ya. Jadi Alkisah adalah sepulang dari sawah, kerbau ini rebahan di kandang dengan wajah lelah dan nafas yang berat. Lalu datanglah seekor anjing dan kerbau berkata, "Ah temanku, aku sangat lelah. Kalau boleh, besok aku mau istirahat sehari aja." Anjing pergi dan di tengah jalan dia berjumpa dengan kucing. Lalu anjing berkata, "Tadi saya ketemu kerbau. Katanya dia besok mau istirahat dulu. Sudah sepantasnya sebab bos kasih kerjaan terlalu berat." Kucing lalu cerita pada kambing. Kerbau komplain, "Bos kasih kerjaan terlalu banyak dan berat. Besok dia nggak mau kerja lagi." Kambing pun ketemu ayam dan dia bilang, "Kerbau nggak senang kerja dengan bos lagi. Mungkin dia sudah ada kerjaan yang lebih baik." Ayam pun setelah mendengar cerita dari kambing berjumpa dengan monyet dan dia bercerita pula, "Kerbau nggak akan kerja lagi untuk bos dan mau kerja di tempat lain." Saat malam monyet bertemu dengan si bos dan berkata, "Bos, si kerbau akhir-akhir ini sudah berubah sifatnya dan mau tinggalin bos untuk kerja di bos yang lain." Mendengar ucapan monyet, sang bos marah besar dan tanpa konfirmasi lagi, dia langsung menyembelih si kerbau karena dinilai telah berkhianat kepadanya. Kisah sepenggal ini berawal dari kata "saya lelah dan besok mau istirahat sehari saja." Tetapi karena terus diperdengarkan begitu ya, tiba pada berita yang tidak sedap. Sampai ada orang bilang tuh gini, nitip uang bisa berkurang, nitip omongan bisa bertambah. Ini fakta ya. Seringkali yang terjadi perpecahan ya bukan karena apa Bapak Ibu Saudara, salah satunya adalah fitnah. Sehingga fitnah dikatakan sesuatu yang kejam ya, karena bisa membunuh, betul, membunuh karakter ya, membunuh rezeki orang ya, dan ada banyak hal yang lain juga yang dampak daripada fitnah ya. Antara relasi misalnya pertemanan bisa rusak, salah satunya juga karena fitnah ya. Diomongin orang, diceritakan orang yang belum tentu ada faktanya. Apakah fitnah bisa mengubahkan kehidupan orang jadi lebih baik? Tidak, ya. Yang ada malah lebih buruk. Karena apa? Seringkali yang disampaikan bukan berita yang sesungguhnya. Nah,
Di sini penting sekali ya kita dalam menerima informasi dan menyampaikan informasi. Ada istilah saring sebelum sharing. Nah, ini penting ya. Seringkali kan kita banyak berita kita terima ya, viralkan kejadian begini-begini. Pertanyaannya, betul nggak kejadiannya itu? Jangan mudah latah ya untuk men-sharingkan sesuatu yang kita belum tahu kebenarannya. Ya, ini juga perlu menjadi perhatian kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Jangan mudah sharing ya. Oh, karena dikirimin di grup cerita tentang ini, tips ini dan lain sebagainya, kita langsung latah gitu ya, terus sharing ke grup-grup yang lain. Padahal kita juga nggak tahu kebenarannya ya. Jadi buat teman-teman, buat kita semua ya, kalau misalnya dapat dari grup informasi-informasi, pelajari dulu benar nggak ya. Kalau benar ya monggo silakan ya, karena kita sudah menyaring. Nah, baru kita sharing. Termasuk video-video konten ya tertentu, lihat dulu ya, jangan tiba-tiba karena kita sering dapat kiriman langsung tiba-tiba dikirim begitu ya. Tapi kita sendiri juga nggak tahu apa itu isi daripada video atau konten yang kita kirimkan ulang ya. Jadi ini perlu berhati-hati. Kenapa? Ya kalau benar nggak masalah. Kalau enggak kan bisa beresiko. Nanti orang coba, nanti orang lakukan ya. Itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, kembali lagi pada fitnah. Hati-hati ya. Kita bisa menjadi pelaku fitnah ya, menyampaikan mungkin tidak ada niat, tapi karena kita pengen ya tampil lebih dulu, membagikan informasi begitu ya, menyampaikan sesuatu kayaknya kok penting banget nih, harus keluar dari saya dulu misalnya. Itu hati-hati. Kadang itu sangat menggoda ya. Nggak taunya apa yang kita sampaikan adalah sebuah kesalahan. Tapi kita juga bisa menjadi korban fitnahan ya, difitnah oleh orang ya, diomong-omongin orang. Saudara, kita harus siap. Kita nggak bisa melarang orang memfitnah kita. Kita nggak bisa ya, tapi kita bisa mengelola setiap informasi yang kita terima ya. Perlu menjadi pemikiran kita atau hanya sebatas informasi yang kita dengarkan saja. Ini juga penting ya, supaya apa? Kita tidak tergoda dan tidak menjadi korban fitnahan. Nah, buat teman-teman ini penting ya. Jika memang benar ya katakan benar, jika tidak ya ngomonglah tidak. Atau kalaupun ini bukan dari kita sumbernya, kita harus berani katakan ya, saya mendengar ya, saya melihat ya, atau mungkin saya merasa begitu ya. Ini penting ya. Jangan nebak-nebak atau menyampaikan sesuatu yang kita kadar kebenarannya juga kita nggak tahu ya. Ini perlu berhati-hati. Nah, Yakobus memang mengingatkan kepada orang-orang yang di perantauan, jangan sampai tuh ya, nanti sampai terjadi saling memfitnah satu dengan yang lainnya. Yang dirugikan siapa? Ya kedua belah pihak, yang memfitnah dan juga yang difitnah. Ada banyak korban fitnahan ya, apalagi kayak di media sosial ya, itu kan banyak sekali itu berita yang disampaikan apa, nanti orang edit ya, kemudian orang potong kalimatnya, banyak itu ya, sampai akhirnya orang mesti dipenjara ya, hanya gara-gara itu tadi ya. Kayak sekarang ini kan banyak tuh orangnya siapa, suaranya begitu ya dibikin-bikin. Apalagi dengan kemajuan teknologi hari ini ya, AI itu luar biasa ya. Kemarin saya baru dapat gambar ya, ada orang, hati-hati ya ketika kita foto sendiri dengan pose-pose tertentu ya. Orang bisa edit ya tanpa busana, bayangkan. Itu kan sesuatu yang sangat bahaya. Kalau nggak ngerti ya diedit. Terus misalnya pesan-pesan WhatsApp itu juga bisa diedit ya oleh orang-orang tertentu dengan keahlian tertentu. Kemudian berita-berita tertentu ya bisa diedit, video-video ya bisa diedit. Jadi hari-hari ini kita menghadapi hal-hal yang demikian. Kita perlu jeli, kita perlu bijaksana ya. Belum lagi di media sosial itu kadang kena kasus hack ya. Kemudian kita bisa kena tipu dan lain sebagainya. Jadi tetap berhati-hati dan waspada. Artinya jika kita mau menyampaikan suatu berita, pastikan dulu kita sudah mengetahui berita itu sehingga tidak keluarnya adalah fitnah ya. Cek dulu kebenarannya, saring dulu baru kita sharing. Kalau kita belum saring ya jangan disaringkan begitu ya. Itu nanti bisa menjadi celah. Nah, jadi bagi kita yang menjadi korban fitnahan ya
kita belajar ya, berhikmat, menerima itu memang lagi menjadi tantangan buat kita hari ini. Jadi kita mesti berhati-hati ya. Kalau kita jangan sampailah menjadi pelaku fitnah ya, mengadu domba, menyesatkan dan merugikan banyak orang. Oke? Nah, mari kita belajar hari ini untuk kita menjaga mulut kita, sikap hati kita, sehingga tidak sampai terjadi fitnah. Karena fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami juga boleh menjaga, mengontrol lidah kami untuk kami tidak menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Ajar-ajari kami untuk kami juga boleh menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar dan sikap hati yang benar, sehingga pesan yang baik itu boleh menjadi berkat dan nama Tuhan juga boleh dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu, kemurahanmu dan belas kasihanmu. Berkati kalau ada di antara kami yang pernah menjadi pelaku, ampuni, biar Tuhan juga yang menolong dan memulihkan kami. Begitu juga jika ada korban fitnah mungkin dari kami atau dari yang lainnya, Tuhan juga memulihkan mereka sehingga mereka juga hidup lebih baik dan Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa seru kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.